أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Insyaallah kita teruskan di tadabbur kita ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Selesailah sudah pembicaraan kita tentang 3 doa yang pertama. Karena dalam ayat terakhir surah Al-Baqarah ini ada 7 doa, 7 permohonan kita kepada Allah. 3 yang pertama, 3 doa yang pertama dimulakan dengan Rabbana. Ada 3. Sementara 4 doa yang berikutnya tidak dimulakan dengan Rabbana. Jadi 3 doa pertama yang dimulakan dengan Rabbana telah kita bicarakan sama. Rabbana la tu'akhirna 1, Rabbana la tahmil alaina isron 2, Rabbana wa la tuhamilna ma la taqdir yang ketiga. Ada yang menarik daripada 3 doa yang pertama ini. Walaupun susunan doa dalam 3 doa pertama ini yakni semacam doa masalah, doa permohonan. Janganlah engkau ya Allah, janganlah engkau, janganlah engkau. Permohonan namanya doa masalah. Tetapi ianya termasuk doa ibadah. Termasuk doa ibadah. Seperti sedia maklum bahwa doa terbagi menjadi 2. 1 doa ibadah, kedua doa masalah. Doa ibadah yakni doa puji-pujian dan doa masalah doa yang berisikan permohonan. Sama ada memohon untuk dijauhkan daripada madarat ataupun memohon untuk diberikannya manfaat. Kalau kita perhatikan doa yang pertama ini, yakni kita memohon kepada Allah agar Allah tidak menimpakan pada kita sesuatu. Contoh yang pertama yakni agar Allah tidak menyiksa kita jika kita terlupa atau tersilap. Yang kedua, mohon pada Allah agar Allah tidak memberikan kita bebanan. Yang ketiga, agar Allah tidak memberikan kita bebanan yang kita tak ada kemampuan. Itu kan doa masalah hakikatnya. Tetapi seperti mana yang telah kita pelajari sama, jika sekiranya kita tidak berdoa dengan 3 doa ini pun, Allah telah memberikan apa yang kita minta. Ambillah contoh yang pertama. Kita mohon agar Allah tidak menyiksa kita jika kita terlupa. Jika kita tak berdoa pun, memang Allah tak siksa kita bila kita tersilap.
Yang kedua umpamanya, kita mohon agar Allah tidak beri kita bebanan. Termasuk bebanan kita tak larat umpamanya. Kita tak berdoa pun Allah tak mungkin akan beri kita bebanan yang kita tak larat. Karena Allah sendiri berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi pertanyaannya, lalu buat apa doa seperti ini? Sedangkan bila kita tak memohon pun Allah memang dah bagi. Ini dah contoh. Kalau kita tak mohon, ya Allah jangan siksa kami, ya kami terlupa. Memang Allah takkan siksa. Lalu buat apa kita minta? Jika kita tak kata, ya Allah jangan bagi bebanan kepada kami yang kami tak larat. Memang Allah takkan bagi bebanan yang kita tak larat. Saya itu tadi katakan, doa seperti ini, walaupun dari segi zahir doa, ibadah, doa masalah, tapi hakikatnya ia doa ibadah. Doa-doa seperti ini sama dengan doa yang Allah ajarkan dalam akhir surah Ali Imran. Jamaah boleh lihat akhir surah Ali Imran. Jadi ini doa masalah, tetapi maksudnya dia doa ibadah. Yakni ketika Allah Subhanahu wa taala mengajar kita doa dalam akhir ayat-ayat terakhir surah Al-Imran itu, Allah berfirman, yakni ada tak ayat yang berbunyi Rabbana wa atina ma wa'attana. Perhatikan. Sama dengan doa yang dalam surah Al-Baqarah ini. Setelah dalam Al-Imran, jadi Rabbana wa Tuhan kami wa atina, dan berikan pada kami ma wa'attana, apa yang kau janjikan pada kami ala rasulika atau rasul engkau. Ya Allah, berikan pada kami apa yang kau janjikan kepada kami melalui Rasul. Pertanyaannya, adakah Allah hanya akan menunaikan janjinya pada kita karena kita memohon kepadanya? Kan tidak, kan? Kita tidak meminta pada Allah agar Allah tunaikan janjinya pun, Allah tetap akan tunaikan janjinya. Karena Allah tu la yukhliful mi'ad. Lalu apa doa seperti ini? Itulah maksudnya. Allah tetap akan memberikan apa yang dia janjikan pada kita, walaupun kita tidak memohonnya. Tapi kenapa Allah suruh kita berdoa, ya Allah berikan pada kami apa yang kau janjikan. Doa seperti inilah namanya doa masalah, tapi bermaksud doa ibadah. Itu maksudnya. Yakni Allah, hatta perkara yang Allah pasti tunaikan pun, Allah suruh kita mohonnya. Ini namanya doa ibadah. Karena Allah tidak memberikan kita kesedaran kepada tiap kita bahwa kita ini hamba yang amat sangat memerlukan kepada Allah. Hatta sesuatu yang Allah pasti berikan pada kita pun, Allah suruh kita memintanya. Itulah. Contoh umpamanya ya. Bumi sentiasa berotasi 24 jam sekali pusingan. Ini pemberian Allah. Kita minta ke tidak, Allah akan tetap pastikan bumi itu berotasi. Lalu jika Allah suruh kita katalah memohon padanya, ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, pastikan bumimu ini sentiasa berotasi. Doa seperti ini namanya doa ibadah. Walaupun isinya doa masalah. Kenapa? Tadi saya katakan tujuannya jadi Allah nak memberikan kita kesadaran bahwa kita ini hamba kepadanya, lemah dan berhajat kepadanya. Sehingga sesuatu yang Allah pasti berikan, yang pasti Allah tunaikan pun,
Allah suruh kita memohonnya. Itu 3 doa pertama daripada surah Al-Baqarah. Semuanya ada Rabbana, Rabbana. Baik. Sekarang doa yang berikutnya, doa yang keempat, 5, 6 dan 7 bermula daripada wa'fu anna nomor 4, waghfir lana nomor 5, warhamna nomor 6, fansurna nomor 7. Ada 7 semuanya. Dan ketujuh doa ini jelas isinya, ini doa masalah. Doa masalah. Mohon agar Allah wa'fu anna, maafkan. Mohon agar Allah waghfir lana, ampunkan. Mohon agar Allah rahmati, dan mohon agar Allah memberikan kita pertolongan ke atas orang kafir. Ini doa masalah. Doa masalah. Seperti mana yang telah kita pelajari sama, doa masalah ini ada 2 tujuannya. Sudah kita pelajari itu. Doa ada 2, doa ibadah dan doa masalah. Doa masalah itu ada 2 macam, 2 jenisnya. Satu yakni untuk daf'ul madarrat. Doa masalah yang isinya untuk memohon menolak kemadharatan, menolak keburukan. Kita mohon pada Allah, katalah waqina azabannar, ya Allah pelihara kami dari neraka. Itu maknanya daf'ul madarrat. Menolak sesuatu yang buruk jangan sampai menimpa kita. Yang kedua, yakni doa masalah ini untuk jalbul manfaat. Jalbul manfaat, menarik atau memohon manfaat atau kebaikan. Ada 2. Keempat doa yang terakhir ini, wa'fu anna, waghfir lana, warhamna, fansurna, itu doa masalah yang isinya yakni jalbul manfaat. Memohon, meminta manfaat, kebaikan. Pengampunan, kemaafan, kasih sayang, pertolongan, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik. Pertama yang ingin kita bicarakan ialah perbezaan antara 3 doa yang pertama dan 4 doa yang kedua. Yang kedua. Perbezaannya, jika 3 doa yang pertama dimulakan dengan Rabbana, 4 doa yang kedua tidak ada Rabbana. Tidak ada Rabbana wa'fu anna, Rabbana ighfir lana, Rabbana arhamna, Rabbana unsurna. Nah, tidak ada di situ. Ya Mas sekalian, sebelum kita jelaskan kenapa 4 doa yang kedua ini tidak dimulakan dengan Rabbana, pertama yang perlu kita ketahui yakni bahwa 3 doa yang pertama itu kanal matlub fiha at-tarku. 3 doa yang pertama dan 7 ya, jadi 3 doa yang pertama al-matlub, sesuatu yang diminta. Al-matlub adalah sesuatu yang kita minta kepada Allah dalam doa itu, yakni huwa at-tarku. At-tarku. Sementara yang kedua, 4 doa yang kedua, al-matlub, saya jelaskan nanti. Al-matlub fiha yang diminta dalam 4 doa yang kedua ialah al-fi'lu. Yang kedua yakni al-fi'lu. Lawan at-tarku. Al-fi'lu maknanya melakukan.
perbuatan. Ini perbezaan 3 doa pertama dan 4 doa yang kedua. 3 doa yang pertama yang kita minta dalam 3 doa yang pertama itu yakni at-tarku, tarkul fi'li, meninggalkan perbuatan yang kita minta. Kita mohon pada Allah, ya Allah janganlah engkau siksa, janganlah engkau beri bebanan, janganlah. Jadi kita mohon pada Allah agar Allah tidak melakukan perbuatan. Tarku namanya. Tarku. Sementara 4 doa yang kedua daripada waqfu ana yang kita minta pada 4 doa yang kedua ini yakni al-fi'lu, perbuatan. Kita mohon pada Allah agar Allah ampunkan kita, agar Allah memberikan kita pengampunan, memaafkan, agar Allah memberikan kita rahmat, agar Allah memberi kita pertolongan. Itu namanya al-fi'lu. Itu perbezaannya. Yang pertama. Ya. Jadi yang ada 2 permintaan kita pada Allah. Satu, kita minta agar Allah tidak melakukan perbuatan kepada kita. Yang kedua, agar Allah melakukan sesuatu terhadap kita. Itu beza yang pertama. Ini perlu kita ketahui karena kita ingin memahami kenapa sama-sama berdoa, sama doa pada Allah, sama-sama doa masalah. 3 doa yang pertama dimulakan dengan Rabbana, 4 doa yang kedua tidak dimulakan dengan Rabbana. Itu ada rahsianya. Allah mengajar kita rupa-rupanya bila kita memohon kepada Allah agar Allah melakukan sesuatu kepada kita, namanya fi'lu. Namanya fi'lu. Apa yang Allah suruh kepada kita yakni agar kita meyakini dan merasai bahwa Allah itu sangat hampir dengan kita. Kita pun hendaklah merasa hampir dengan Allah. Saya ulangi. Bila kita memohon sesuatu kepada Allah, agar Allah melakukan sesuatu pada kita, agar Allah sembuhkan kita bila kita sakit umpamanya, agar Allah kabulkan hajat kita bila kita punya hajat umpamanya, ya. Agar Allah mudahkan urusan kita bila kita ada masalah, itu namanya minta pada Allah agar Allah melakukan sesuatu. Allah mahu bila kita doa seperti ini, kita yakin dan merasai bahwa Allah itu sangat hampir dengan kita. Dan kita pun yang sedang bermohon, hendaklah berusaha merasakan yang Allah itu amat-amat hampir. Kerana bila kita yakin Allah hampir dengan kita dan kita merasa hampir dengan Allah, permintaan sesuatu ya kepada Allah itu akan cepat dikabulkan. Bagaimana caranya? Coba perhatikan ya. Di dalam ayat ini, 3 doa pertama ada Rabbana, yang kedua tidak ada Rabbana. Asalnya kan ada ya Rabbana, begitu kan? Rabbana itu asalnya ya Rabbana, ya-nya dibuang. Rabbana itu munada. Huruf nidanya ya, asalnya ya Rabbana. Sebab itu terjemahnya wahai Tuhan kami. Kalau Tuhan kami saja bukan Rabbana. Kalau Tuhan kami mesti Rabbuna. Rabbuna Tuhan kami, tapi bukan munada, bukan doa. Karena ini doa kita panggil Allah, ya Rabbana, la tu'akhidna, ya Rabbana, ya Rabbana. Kemudian ya itu dibuang. Kebanyakannya begitu. Sedia maklum, huruf ya, artinya Rabbana itu ya Rabbana ya, ya Rabbana. Ya Rabbana, kemudian ya ini dibuang. Wahai Tuhan kami. Sedia maklum bahwa ya harfun nida
lil ba'id. Ini rahasia dia. Harfun nidai lil ba'idi. Yaitu huruf nida untuk jauh. Maknanya yang kita panggil, antara yang memanggil dan yang dipanggil itu ada jarak. Kalau kita panggil Ahmad umpamanya, Ahmad itu jauh daripada kita, maka kita panggilnya ya Ahmad. Kalau kita dengar ada orang kata ya Ahmad, maknanya antara yang memanggil dengan Ahmad dipanggil itu jauh. Kalau dekat tak perlu. Kita cakap dengan Ahmad yang duduk depan kita, tak kata ya Ahmad, salah dalam bahasa. Dalam bahasa Arab tak betul. Duduk berhadapan lalu kita ya Ahmad. Boleh. Tidak perlu ya. Jadi dibuang Rabbana yang asalnya ya Rabbana dalam 4 doa yang terakhir itu memberikan kesan, memberikan pengajaran bahwa Allah yang kita panggil dengan kita yang memanggil, kan, agar Allah memberikan kita pengampunan, kemaafan, kasih sayang, dan apa lagi? Pertolongan itu sangat dekat. Itu maksudnya. Allah mau bila kita minta sesuatu pada Allah, hendaklah kita yakin dan merasakan bahwa Allah itu sangat hampir. Hendaklah kita yakin bahwa kita dan merasakan yang kita hampir dengan Allah. Jadi ada dua. Kita yakin dan Allah sangat dekat, merasakan Allah sangat dekat, dan kita hendaklah yakin yang kita sangat dekat dengan Allah. Dengan begitu, permohonan kita pada Allah itu akan cepat dikabulkan. Jadi jangan dibayangkan atau dirasakan Allah itu jauh. Sebab seringkali ada orang berdoa mungkin menaik tangan ke langit dan dibayangkan Allah di Sidratul Muntaha. Ya Allah, selalu pakai kuat-kuat. Itu malah tak betul. Rasakan Allah itu sangat hampir dengan kita. Sehingga Nabi SAW ketika mendengar ada sahabatnya zikir dan memohon dengan suara yang tidak kuat, Nabi tegur, arbi'u ala anfusikum. Sayangilah diri kamu. Maknanya jangan berdoa dengan suara yang kuat-kuat. Fa innal ladzi tad'u laisa bil asam. Karena Tuhan yang kamu seru itu bukanlah Tuhan yang peka. Ketika ada sahabat jumpa Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, aqribun rabbuna fanunaji ambaidun rabbuna fanunadi." Ya Rasulullah, adakah Tuhan kita, Allah itu jauh daripada kita, sehingga kita perlu memanggil-manggilnya dengan suara yang kuat? Ataupun Allah itu sangat dekat dengan kita, sehingga kita hanya perlu berbisik bila meminta padanya? Ada pertanyaan itu, lalu Allah turunkan ayat dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini sangat hampir. Sebab itu doa yang paling baik, yakni yunaji, munajat. Munajat itu dalam bahasa Melayu bebas, yakni macam orang berbisik. Jangan dengan suara yang kuat, tapi juga jangan dalam hati. Karena Allah yang kita panggil itu hakikatnya sangat hampir dengan kita. Dan rasakan yang kita juga hampir dengannya. Sebab itu nak panggil Allah tidak perlu pakai ya. Kalau pakai ya Rabbana itu memberikan kesan bahwa Allah itu jauh. Begitu cara Allah mengajar etika berdoa. Tapi biasanya orang makin kuat, makin aminnya makin kuat. Itu susah. Sampai dibayangkan Allah berada di Sidratul Muntaha, sangat jauh. Berbisik doa itu yang paling baik. Cukup kita seorang yang dengar. Kecuali lah kalau diaminkan oleh ramai orang, lain cerita lah. Ini kalau seorang dipanggil munajat itu berbisik. Berbisik. Itu rahasia dia. Kenapa 4 doa ini, yakni doa al-matlub huwal fi'lu,
yang kita minta yakni agar Allah melakukan sesuatu. Sementara yang tiga pertama al-matlub fiha yakni at-tarku, kita mohon pada Allah agar Allah tidak melakukan sesuatu. Jangan menyiksa, kan tidak melakukan. Jangan memberikan bebanan, jangan, itu rahasianya. Yakni yang kita panggil amat-amat dekat. Amat-amat dekat. Yahtaju an-nida inama yuhtaju ilaihi indal bu'di. Sedangkan ya, huruf nida ya Rabbana itu bermaksud jauh. Amma indal qurbi, adapun jika kita ingin merasakan kedekatan kita dengan Allah atau merasakan Allah itu sangat hampir dengan kita, tidak diperlukan lagi ya Rabbana. Tidak perlu. Terus saja. Innama hudifan nida is'aran bi annal abda idza waqafa ala tadarru nalal qurba minallahi ta'ala wa hadha sirrun azim. Sesungguhnya dibuangnya huruf nida yakni ya Rabbana tidak ada memberikan kesan bahwa hamba yang meminta itu ia sedang tadarru, merendah diri di hadapan Allah yang dirasai saat itu hampir dengan dirinya. Hada sirrun azim. Inilah rahasia besar bagi ditiadakannya huruf kalimat Rabbana. Paham ya? Ada dua perbezaan. Atau sebenarnya ada tiga ya. Tadi yang pertama seperti yang tadi. Tiga doa yang pertama yakni doa masalah tapi maksudnya doa ibadah. 4 doa yang kedua semuanya doa masalah. Itu pertama perbezaannya. Perbedaan yang kedua, yakni 3 doa pertama yang diminta yakni at-tarku. Mohon agar Allah tidak melakukan perbuatan. Sementara 4 doa yang kedua, yang kita minta pada Allah agar Allah melakukan perbuatan. Dan perbedaan yang ketiga, 3 doa yang pertama dimulakan dengan Rabbana, ya Rabbana asalnya. Adapun 4 doa yang kedua tidak dimulakan dengan ya Rabbana, isy'aron dalam bahasa Arabnya untuk memberikan kesan bahwa kesan kepada kita yang berdoa agar kita merasakan bahwa Allah yang kita seru sangat hampir dengan kita. Dan itu salah satu rahasia kemakbulan doa. Tadoro, rasa Allah sangat dekat, sehingga kita merasa betul-betul semasa berdoa itu kita hanya berdua dengan Allah dan tidak ada yang lain. Itu seakan-akan begitu. Seakan karena kita amat hampir dengan. Baik, itu perbezaannya. Sekarang mari kita kaji satu persatu 4 doa ini. Doa yang pertama yakni wa'fu anna. Dan yang keduanya waghfir lana. Wa'fu anna. Mohon agar Allah bagi kita afun. Waghfir lana, mohon agar Allah bagi kita maghfirah. Warhamna, mohon agar Allah bagi kita rahmat. So apa perbezaan antara afun, maghfirah, dan rahmat? Ini pertama yang kita nak pelajari. Apa beza afun, maghfirah, rahmat? Kalau ianya sama, kenapa mesti disebut 3? Cukup 1 je lah. Jadi bila ada 3, wa'fu an apa ditambah dengan wa di atas dengan wa dan ampunkanlah, dan maknanya afun berbeza dengan maghfirah, berbeza dengan rahmat. Baik, al-afu yang sekarang ada orang kata al-afu itu memaafkan, maghfirah itu mengampunkan umpamanya. Tak apalah itu terjemahan Melayu. Nanti kalau teman-teman malah bingung lagi, lalu kita tanya juga, lalu apa bisa memaafkan dan mengampunkan? Kan lagi bingung. Jadi kalau kita bicaranya apa bisa memaafkan dan mengampunkan, itu tidak sedang belajar tafsir, itu belajar bahasa Melayu. Jadi saya tak mau masuk itu. Coba apa bisa antara memaafkan dan mengampunkan bahasa Melayu?
mohon ampun dan maaf. Tak cukupkah mohon ampun je, kena dan maaf. Ada ke beza antara ampun dan maaf? Tak apa, itu tidak perlu buang masa di situ karena itu bukan pelajaran tafsir. Yang pelajaran tafsir yakni apa beza al-afu dengan maghfirah itu. Jadi jangan terjebak dalam bahasa Indonesia ya, nanti malah habis tulis. Jadi al-afu, sebab kadang-kadang bila belajar tafsir itu difahami terjemahannya, memahami bahasa Melayu-nya, jadi akhirnya bukan Al-Quran difahami. Akhirnya dia belajar bahasa Melayunya, itu kena Dewan Bahasa dan Pustaka. Al-Maghfirah, Al-Afu dan Al-Maghfirah. Al-Afu ini jamaah sekalian, Afun, Ain, Fa, Waw, ini asal kata makna asalnya yakni Al-Mahwu, sama. Mahfun, ini persamaan ya sinonimnya. Sementara maghfirah, rutenya apa ya maghfirah? Ghafara, ini asalnya as-satru, makna asal. Sataro. Ini dari segi bahasa dahulu. Afwun, ain fa waw itu sinonim dengan mahwun. Mem ha waw, maknanya memadam, menghapus, memadamkan atau menghapuskan. Sementara maghfirah, ghafara itu sama dengan satara, maknanya menutup, menutupi. Satara dan menutupi. Contoh ini, katalah ini papan putih ini ada contoh dosa, contoh ini. Contoh. Yang atas saya ini saya sedang memaafkan. Afun itu macam tu. Ini namanya afun. Sehingga tak ada lagi lah kan. Tak ada lagi karena afun. Yang maghfirah saya taruh hanya tak nampak juga. Jadi dosa dan kedua-dua ini berkaitan dengan dosa. Maghfirah ke afun ke kaitan dengan dosa. Bila dosa itu Allah afbunkan, afun, mendosa itu oleh Allah akan dipadamkan. Bila dipadamkan nanti di akhirat tidak ada lagi pertanggungjawaban. Karena sudah padam. Rekod ada. Ibarat ada bintik-bintik hitam itu sudah dihapus. Tidak lagi dipertanggungjawabkan, tidak lagi dipertanyakan, dan tidak lagi balasan siksa karena dah ada. Itu afun. Sebenarnya maghfirah Allah hanya tutup. Dosa itu Allah tutup. Karena sudah ditutup, ya tak ada lagi pertanggungjawaban. Tidak lagi dipertanyakan, tidak lagi dipertanggungjawabkan, dan tidak ada lagi balasan karena sudah ditutup. Lalu apa bezanya? Sedangkan sama-sama ada dosa itu dihapuskan ke ditutup, orangnya sama-sama tidak dipertanggungjawabkan, kan sama. Tidak dipertanyakan, tidak dipertanggungjawabkan, tidak ada balasan siksa. Lalu kenapa tak dihapus ya semuanya? Jamaah pilih yang mana? Dihapuskan atau ditutup? Oh, jamaah gunakan bahasa dunia ya. Inilah saya katakan, agama ini jangan gunakan bahasa dunia, jangan bahasa mahkamah. Kalau macam itu, lalu apa makna Allah suruh kita berdoa, Rabbighfirli warhamni wa'fu'ani? Lalu apa maknanya? Apa maknanya Allah suruh kita waghfir lana?
Dan kalau kata, ya Allah tutuplah dosa kami. Lalu Allah kata, ya aku tutup. Katalah, jika Allah buka balik, lalu apa maknanya doa itu? Kan hanya sakit hati aja. Coba apa bezanya? Kalau saya tidak akan tanya mana yang jawab pilih, karena dua-duanya Allah yang suruh. Bila Allah yang suruh, mana kedua-duanya nak lah. Ingat ya persamaannya, bahwa ima dosa itu dimaafkan ke, dihapuskan ke, atau doa itu di maghfirah, hanya ditutup. Pesamanya bahwa orang tadi, hamba tersebut tidak lagi dipertauyakan, itu jelas. Tidak lagi ada balasan siksa. Sudah. Tapi masalahnya kenapa yang sebagian dihapuskan, yang sebagian hanya ditutup? Itu apa manfaatnya? Agak-agak. Kalau buat lagi mesti tambahlah, bukan yang itu dibuka. Macam mana? Untuk menungkan. Jemaah sekalian, di akhirat itu, ada surga, ada neraka, ada siksa, ada pahala, ada nikmat, ada azab. Nikmat di akhirat, sebagaimana siksa di akhirat itu bermacam-macam tingkatannya. Tingkatannya bermacam-macam, jenisnya pun bermacam-macam, bukan hanya satu. Macam-macam jenisnya. Ada nikmat, ada siksa, paling tidak ada dua lah secara umum. Ada nikmat dan ada siksa yang zahiriyah, zahir, hissiyah, yang boleh dirasa. Contoh kalau nikmat yang hissiyah, zahiriyah, yang digunakan di surga, makanan, minuman, baju sutra, gelang emas, duduk bersandar, berdapat, itu namanya nikmat zahiriyah. Siksa zahiriyah di neraka pun ada. Contoh siksa zahiriyah di neraka, yakni setiap kali kulitnya hancur, hangus, ditukar kulit yang baru, kan? Mereka dipukul. Ada nikmat batiniah atau ruhaniyah di surga. Contoh, hati-hati pada hati-hati surga ini telah bersih karena oleh Allah telah dikeluarkan semua penyakitnya. Itu nikmat batiniah, rohaniah. Mereka tidak mendengar ucapan lagho, yang ada hanya salaman. Mereka dapat ridha daripada Allah. Mereka melihat, melihat Allah SWT dengan cara yang paling sesuai dengan Allah. Itu nikmat rohaniah, paling lebih tinggi. Di neraka demikian juga. Mereka bukan hanya disiksa tubuh badannya, tapi mereka dimaki-maki oleh malaikat. Agak-agak mana yang lebih menyakitkan? Dipukul atau dimaki? Yang lebih sakit. Dimaki-maki dengan orang ramai ataupun dipukul? Yang lebih menyakitkan. Dimaki-maki itu. Dimaki-maki itu ini siksa batin. Kan? Kalau dipukul mungkin sakit sesaat. Di akhirat demikian juga. Siksa di akhirat ini macam-macam. Nikmatnya pun macam-macam. Ada zahiriyah, ada batinnya. Nah, kenapa ada dosa yang dihapuskan? Kenapa ada dosa yang hanya ditutup? Ini jawabannya. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih, hadis ini selalu saya sampaikan. Nabi SAW bersabda begini, la yadkhulul jannata ahadun hatta uriya maq'aduhu minan nar lau asa'a liyasdada syukr. Tidak seorang pun masuk surga, tidak seorang pun ahli surga dimasukkan dalam surga sehingga terlebih dahulu diperlihatkan tempatnya di neraka.
jika dahulu di dunia berbuat jahat, supaya ia bertambah-tambah syukurnya. Katakanlah di dunia, ahli surga. Katalah ahli surga. Sebelum ini oleh Allah dimasukkan dalam surga, Allah tahan dahulu. Ya, calon ahli surga betul. Tapi sebelum masuk ahli surga, ini ditahan oleh Allah. Berhenti dahulu. Kenapa Allah tahan? Allah tunjukkan tempat yang Allah sediakan bagi di neraka. Itu tempat kamu di neraka. Nampak? Itu tempat kamu di neraka. Kenapa dikasih? Satu di antaranya, ini ada dosa di dunia. Ada dosa. Namanya dunubun. Masa di dunia, yang punya dosa ini diberi pilihan oleh Allah. Sama ada ia nak bertaubat atau tidak kan? Atau tanah taubat, betul? Masa di dunia ada tak pilihan ini? Kita berdosa oleh Allah diberi pilihan sama ada nak bertaubat atau tanah taubat. Bila kita memilih bertaubat, di dosa kita sama ada dipadamkan atau di sekarang hanya ditutup saja. Hanya ditutup. Katalah hanya ditutup. Ditutup. Bila itu nanti ada tak pertanggungjawaban di akhirat? Tidak ada kan? Sebelum masuk surga, tadi masuk surga. Karena ia telah bertaubat dan diterima. Berhenti dulu. Tuh tempat aku sediakan buat kamu di neraka. Jika di dunia dahulu kamu tidak bertaubat. Nasib baik kamu bertaubat sehingga mohon maghfirah lalu aku tutup. Dosa ini dosa kamu di dunia dahulu. Ini nampak ini dosa kamu. Ini dosa kamu dan ini balasan yang aku sediakan buat kamu di neraka. Tapi ini calon ahli surga ini. Kan calon ahli surga. Kenapa? Karena dosanya sudah macam mana akhirnya perasaan ketika dosanya oleh Allah diperlihatkan tapi tidak dituntut. Dia kata menyesal aku atau bertuah. Pak dia akan nasib baiklah. Sebelum masuk surga pun hatinya sudah berbunga-bunga. Itu namanya nikmat batiniah. Itu namanya nikmat batiniah. Dia sudah gembira sebelum masuk surga karena diperlihatkan nasib baik kamu bertaubat. Kalau tidak, rupanya itu dosa aku. Rupanya itu dosa aku. Rupanya itu siksa yang disediakan. Kalaulah dahulu aku tidak bertaubat, sanalah kamu. Nasib. Bertuahnya luar biasa ini. Bersyukur pada Allah. Sebelum menikmati nikmat surga, dia sudah bahagia. Ini salah satu hikmah kenapa ada dosa yang Allah tidak padam, tapi Allah hanya tutup. Kalau dipadam tak ada tujuannya. Ya. Ya pasti ada dua inilah, bukan begitu kesimpulannya. Artinya ada dosa manusia ini sama ada dosa di padam atau dosa di tutup. Tidak ada manusia yang dosanya dihapuskan semuanya kecuali Nabi. Untuk kita selain Nabi pasti ada dosa yang Allah padamkan, ada dosa yang Allah hanya tutup. Ini bagi yang bertaubat lah. Kalau bagi orang kafir ya padam pun tidak, tutup pun tidak. Ya. Mananya mana yang dipadam ditutup itu? Iya, itu hak prerogatif Allah. Hak prerogatif Allah. Kita tak perlu campur tangan. Sebab itu kita disuruh oleh Allah mohon dua-duanya. Betul. Kan dalam doa antara dua sujud, dua duduk antara sujud kan Robbi firli warhamni hujung dia. Wa'fu anni kan. Doa orang hidup untuk orang yang mati apa? Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi kan. Wa'fu anhu kan. Minta dua itu.
Dan di ujungnya ada maghfirah, Rabbi Allah maghfir lahu maghfirah, warhamhu rahmat, nanti kita akan sampai. Dan di ujungnya wa'fu anhu. Tiga itu memang. Doa orang hidup untuk si mati, tak kira si mati ini orang biasa ke, orang marhain ke, orang paria ke, orang Brahmin, ini doanya itu. Itu rahasia dia. Ada doa yang dimaafkan, dihapus, ada doa yang hanya ditutup. Jadi bila kita mohon pada Allah, wa'fu anna, mohon agar Allah hapuskan kesalahan kita. Kita pulang pada Allah. Itu hak prerogatif Allah. Waghfir lana, kita mohon pada Allah agar dosa kita ditutup. Kita pulang pada Allah, terserah pada Allah mana yang Allah nak tutup, mana yang Allah nak hapuskan, asal kita bertaubat. Jangan, ya Allah, aku mohon ya Allah, doa engkau hapuskan, jangan ada gitu ya Allah. Jangan, siap kalau doa. Itu kurang asam punya orang. Itu contoh. Itu contoh. Coba ya, di perbezaan secara umum seperti ini. Dari segi bahasa. Perbezaan afbun dengan makruh dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Ya. Selagi Allah atau Nabi tidak beritahu kita mana lebih baik, jangan kita coba menentukan mana lebih baik. Itu peraturan agama. Sebab orang sekarang ini suka sangat ini lebih baik. Lain tanya mana dalilnya? Ya iyalah menurut saya mana boleh. Agama akan rusak bila kita merasa punya hak untuk campur tangan. So itu kalau saya ditanya tentang mana lebih baik, kalau ada dalilnya saya jawab. Kalau tidak, saya tak tahu. Gitu saja. Jadi kalau kita tanya mana yang lebih baik, dimaafkan atau dimaghfirah, mana lah tahu. Kalau orang boleh jawab itu mana orang yang memandai-mandai. Minta maaf saya kata begitu. Karena benda baik dan lebih baik itu hanya hak Allah yang tahu. Kalau Allah beritahu, oh hari Jumat itu lebih utama dari hari Sabtu, kita boleh kata itu karena Nabi kata. Bulan Muharram lebih berbarokah dari bulan yang lain, kita boleh kata itu karena ada dalilnya. Lailatul Qadar lebih baik daripada malam yang lain, kita boleh kata begitu karena Allah yang beritahu. Selagi Allah tidak beritahu ini baik, jangan kita kata inilah paling baik menurut saya. Mana agama menurut saya? Kalau masak boleh, menurut saya ini yang paling sedap. Itu boleh. So kadang-kadang orang suka sangat bagi saya terlalu berani campur tangan dalam agama. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Sebab baik dan lebih baik ini zaman sekarang. Yang lebih utama ini kan kaitannya dengan ganjaran kan. Kalau kita buat yang baik, dapat ganjaran. Kata ganjarannya 10 kg. Bila kita buat yang lebih baik, lebih utama, dapat 15 kg. Dari mana kita tahu yang ini dapat 15? Kena ada dalil. Kena ada pemberitahuan dari yang empunya. Baik. Ya, itu maghfirah, itu afun. Itu afun. Jadi kalau dari segi ini sekarang, daripada segi apa ya? Dari segi lebih bersihnya seseorang. Dari segi lebih bersihnya seseorang mendapat kemaafan atau mendapat maghfirah. Dari segi bersihnya di seorang daripada dosanya. Maafkan, sebab maaf itu boleh. Maaf dah tak ada noda sikit. Pada mana ada nampak ada ini. Kan maghfiratnya hanya tetapi justru dengan penutupan itu, dengan maghfirah itu, Allah nak bagi pada orang berdosa tadi nikmat. Tengok. Orang itu punya dosa. Allah tak hapuskan, tapi Allah hanya tutup karena taubatnya. Penutupan Allah itu, maghfirah itu adalah nikmat bagi orang tadi. Macam mana nikmat? Nanti di akhirat akan
inilah dosa kamu, itulah neraka yang aku sediakan. Kalau dahulu kamu tak bertaubat, nasib baik kamu taubat. Woi, melompat-lompat ini orang. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Itulah rahmat. Itulah apa namanya? Rahmat Allah. Jadi tidak ada yang sia-sia apa yang Allah pilih bagi hambanya. Walaupun saya katakan tadi, kedua-duanya sama ada dosa yang dimaafkan ke, dosa yang ditutup ke, pelakunya tidak lagi dipertanggungjawabkan. Pelakunya tidak lagi ditimpa siksa. Siksa telah digugurkan. Yang pasti. Tak kira lah yang pertama ke, yang kedua ke, tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Sebab itu, kalau itu hak Allah Subhanahu Wa Taala, hak prerogatif Allah ya. Dari kita mohon dua-dua sekali lah. Wa'fu anna wa'fir lana. Rabbi fili wa'fu anni. Mohon dua-dua sekali. Kalau dalam bahasa Melayu saya tidak tahu. Saya mohon maaf, ampun dan maaf itu saya tak tahu. Yang ampun apa, yang maaf saya tak tahu. Itu jamaah cari sendiri ya. Kalau orang yang minta ampun dan maaf, ampun apa, maaf apa. Nah itulah itu tanya yang bahasa Melayu. Saya tak tahu, malah bingung saya. Ampun, minta mohon ampun dan maaf. Ampun. Yang pasti maaf, mohon maaf, ampun dan maaf itu bukan terjemahan ampun dan maaf. Yang pasti bukan. Maknanya pengertian bahasa Arabnya, bahasa agamanya tidak sama dengan pengertian bahasa Melayu. Pasti tidak sama. Nah, itu sebab itu kalau memahami makna ampun dan maghfirah, jangan pahami makna maaf dan ampun. Pasti salah. Begitulah. Kalau kita memahami makna fitnah dalam Quran, jangan pahami makna fitnah dalam bahasa Melayu. Pasti lari. Itu ajalah maksudnya. Kalau tidak, ya ini belajar kalimat fitnah dalam Al-Quran, lalu dibincangkan fitnah dalam bahasa Melayu. Ya kacau lah. Ya pastilah lari kemana-mana. Tak ada kena mengena langsung dengan ayat. Enggak, saya tak kata itu bukan pelajaran ini, itu pelajaran luar. Saya tak tahu. Pak, ampun nama bahasa Melayu. Saya kata, kalau jamaah tanya ampun dan maghfirah, saya boleh jawab. Kalau bertanya apa beza ampun dan maaf, saya tak tahu. Betul lah. Saya tidak tahu. Ya, yang maksud saya yang faham betul orang Dewan Bahasa Nusantara, pakar bahasa Melayu lah. Saya tak tahu. Adapun hanya untuk orang awam macam kita, ya insya Allah tidak salah lah. Ya Allah, maafkan, ampunkan kami. Ya, untuk orang awam. Tapi saya yakin makna ampun dan maaf Melayu itu tidak sama dengan wa'fu anni dan wa'fir li. Yang pasti, ya Allah maafkan aku, ampunkan aku. Karena bahasa Melayu begitu kan. Tidak sama dengan apabila kita kata wa'fu anni wa'firli. Gitulah. Jadi kalau kepada Allah, bacalah yang wa'fu anni wa'firli. Jangan ampun dan maaf. Maksudnya begitulah. Sebab maaf dan ampun itu bahasa Melayu yang maknanya saya tidak tahu. Hanya untuk penggunaan orang awam insya Allah tidak apa. Kan kita ini belajar untuk tujuan kita ini belajar untuk keluar pada skop orang awam. Kan tujuan belajar untuk menanggalkan predikat diri sebagai orang awam. Jadi mana naik tingkatan lah gitu. Bahkan daripada lahir hingga mati tetap orang awam. Ya tidak boleh. Tidak boleh. Itu ampun maghfirah. Bahkan ada orang yang menerjemahkan begini, ini lagi pelik. Saya dengar juga dalam, ya sesekali lah. Bukan selalu kalau ada masa, ada orang bersara di surau, lepas maghrib, ada apa kan. Saya pernah dengar sendiri. Dia kata beza antara ampun dan maghfirah, dia kata
Yang maghfirah itu untuk dosa besar, yang afu itu dosa kecil, gitu. Dosa kecil. Artinya yang maghfirah dosa besar, yang afu dosa kecil. Jadi akhirnya orang pun gitu. Jadi wa'fu ani itu mana untuk dosa kecil lah, kan wa'fu ani. Wa'fu ani mana minta maafkan. Jadi kalau Robik Firli untuk dosa besar katanya dalam hati saya. Apa itu? Apa jawaban? Apa dalilnya? Kalau jawaban seperti itu malah bercanggah dengan Quran. Sebab Quran al-afu, bahkan dosa besar Allah gunakan al-afu malah. Dosa besar tapi Allah kata al-afu. Tadi kata maaf untuk dosa kecil. Sedang Quran dosa besar pun Allah gunakan al-afu. Lihat ayatnya. Ini kadang-kadang bila hanya agak-agak itu susah lah. Agama ini sebenarnya tidak boleh agak-agak. Boleh agak-agak. Seakan-akan semuanya betul itu. Ya kena yalah, kalau yang menyampaikan pun seperti itu, macam mana yang mendengar? Itu maksud saya. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 52. Saya baca di ayat 50. Bermula ayat 50, wa id farraqna bikumul bahra wa anjaynakum wa arana ala fir'aun wa antum tanzurun. Ayat ini cerita tentang Bani Israel yang diselamatkan, yang dibawa oleh Musa, dikejar oleh Fir'aun. Ketika Nabi Musa membawa Bani Israel menyeberangi lautan, wa id farraqna bikumul bahra. Ingatlah ketika kami pecahkan, pisahkan, belahkan laut bagi kamu. Anjaynakum, lalu kami selamatkan kamu wahai Bani Israel, wa raqna ala Fir'aun, dan kami telah tenggelamkan pengikut Fir'aun waktu itu sedang kamu melihat. Wa idh wa'adna Musa, dan ingatlah ketika kami berjanji pada Musa arba'ina lailah, 40 malam. Ya. Ketika kamu wahai Bani Israel ditinggalkan oleh Musa ke Tur Sina selama 40 malam, apa yang kamu lakukan wahai Bani Israel? Bani Israel lakukan tumat takhatumul ijra min ba'di. Kemudian kamu menjadikan patung anak lembu selepas peninggalan Musa. Mana kamu tidak lagi menyembah Allah, tapi menyembah patung. Wa antum zalimun, kamu orang zalim. Pertanyaan saya, menyembah patung anak lembu, dosa besar atau dosa kecil? Besar. Besar, jadi syirik besar. Tapi tengok ayat yang ke-52. Itu ma'afauna. Kenapa Allah tak kata tuma ghafarna lakum? Terjemahnya apa? Tuma afauna akum itu. Kemudian kami afunkan kamu. Jadi kalau afun, maaf, diartikan dosa besar, bercanggah dengan ayat ini. Ayat ini kan kalimah maaf untuk dosa besar. Tapi penceramah yang saya dengar tadi dikata, kalau maaf itu untuk dosa kecil, maghfirah itu untuk dosa. Nah, tengok. Macam mana ayat ini? Syirik itu dosa besar. Kalau dosa besar sepatutnya, kalau ikut penjelasan penceramah tadi, Tumma ghafarna lakum. Sepatutnya lah. Sebab bagi dia, maaf itu hanya dosa kecil. Tapi dalam ayat ini, kemudian kami afauna anggum. Itulah yang saya katakan. Jadi, bila tidak berdasarkan Al-Quran, jadi agak-agak lah. Itu mungkin nak menjelaskan bahasa Melayu katanya. Kalau maaf tu yang kecil-kecil lah, ampun tu yang besar-besar. Atau kalau maaf tu pada yang kawan setaraf lah, selevel. Kalau ampun pada tuanku lah. Pada tuanku kan ampun. Takkan maafkan patik tuanku. Takkan. Ampunkan kan. Itu pun 1000-1000 ampun. Bukan satu. 1000-1000 ampun. 1000-1000 ampun. Jadi kalau ampun mungkin untuk tuanku. Tapi kalau kepada Allah, Allah bukan tuanku aja. Gimana kalau untuk Allah?
Sebenarnya lebih daripada gunakan ampun dah. Saya gunakan maghfirah. Baik, ini contoh ya. Contoh. Jadi pendapat yang tekan kalau ampun untuk dosa kecil, maghfirah untuk dosa itu tak betul. Sebab dalam Al-Quran, contohnya ayat ini, kalimat ampun digunakan oleh Allah untuk dosa besar. Yakni syirik. Sembah patung dalam itu syirik besar tu. Tuh contohnya ya. Baik, ada yang ditanyakan tentang ini dahulu sebelum kita teruskan. Yang ketiga, rahmah. Kesannya sama ya. Tak kiralah orang yang dapat kemaafan daripada Allah ke karena wa'fu anna, atau dapat maghfirah daripada Allah bagi dosanya karena waghfir lana, orang itu tidak lagi dipertanggungjawabkan akan dosanya. Yang pasti. Orang itu tidak lagi akan disiksa. Sama ada dosanya dah dipadamkan ke atau hanya ditutup. Yang jelas samalah akibatnya. Hanya tadi apa yang saya jawab, kenapa ada dosa yang hanya ada dosa yang dihapuskan, ada dosa yang Allah hanya tutup. Sedangkan orang itu bertaubat. Jadi taubat orang, taubat manusia kepada Allah, bila Allah terima taubatnya, maknanya sama ada dosa yang dihapuskan semuanya atau hanya ditutup. Yang ditutup itu nanti akan mendapatkan kenikmatan lebih. Karena sebelum masuk surga orang itu udah senyum-senyum tuh. Masih baik lah, masih baik. Dan sambungan hadis tadi, wala yadkhulu nara ahadun hatta uriya maq'adu minal jannah law ahsana liyakuna alihi hasrah. Dan tidak seorang pun ahli neraka dimasukkan dalam neraka, kata Nabi, melainkan terlebih dahulu diperlihatkan tempatnya di surga. Ahli neraka dihisab memang kebetulan ahli neraka. Tapi sebelum Allah humban dalam neraka, orang ini ditahan oleh Allah. Jangan dulu, jangan masukkan neraka dulu. Allah bukakan surga lalu ditunjukkan. Itulah tempat aku sediakan kamu, buat kamu di surga. Lau ahsana, jikalau kamu dahulu di dunia berbuat baik. Jikalau dahulu di dunia kamu bertaubat. Malangnya kamu tak bertaubat. Jadi kamu tak layak masuk surga, sedangkan tempatmu aku dah sediakan di sana. Sebab kamu tak taubat, masuk. Macam orang belakangnya. Sebelum masuk neraka mesti sudah tersiksa. Nah itu namanya siksa batiniah itu macam itulah. Menyesalnya tak sudah. Liyakuna ali hasrah, kata Nabi. Penyesalan yang berpanjangan. Ya, berpanjangan. Sesudah ya, tahu ya, bisa akun maghfirah. Atau ada yang belum, ada yang tertinggal? Apa yang tertinggal? Tak ada. Bahkan zaman sekarang Ghafaro ini, Ginfaro, kalau orang katalah eksiden, sudah eksiden motor, kepala retak, luka lah, retak itu terus sangat. Luka, kemudian pergi klinik, jumpa dokter, dibersihkanlah lukanya, diberi obat, lalu dibalut. Balutan yang melilit meluar luka itu dalam bahasa ini panggil Ghifaroh. Ghifaroh, daripada Ghafaroh. Karena kan menutup. Itulah makna Ghifaroh. Jadi bila orang dapat Ghifaroh daripada Allah, maghfirah, dia tidak lagi dapat dia tidak lagi dipertanggungjawabkan dosa yang dilakukannya karena sudah ada penutup. Orang itu tidak lagi tertimpa siksa yang sepatutnya menimpanya karena sudah ada Ghifarah. Begitulah maksud Ghifarah. Dosa yang semuanya. Pertanyaan, mana dosa yang Allah ampun, mana dosa itu? Tadi pertanyaan betul, itu hak Allah, Allah yang mengampuni. Itu hak prerogatif Allah. Hanya dalam hadis Nabi, bila orang itu telah meninggalkan semua jenis dosa besar, katalah semua dosa besar telah ditinggalkan. Semua orang itu telah bebas dari semua jenis dosa besar.
Jika saat itu dia masih punya dosa-dosa kecil, sebanyak manapun, Allah akan padamkan semua dosa kecil itu walaupun tidak istighfar. Walaupun tidak bertaubat. Maksudnya, terbebasnya seseorang daripada dosa besar, itu menjadi asbab dosa-dosa kecilnya walaupun tidak istighfar. Sebaliknya, jika orang itu punya dosa kecil dan juga punya dosa besar, jangankan dosa besar, dosa kecil pun mesti minta ampun. Itu ada dalam Al-Quran. Intajtanibul kaba'ira minal ismi, jika kamu telah menjauhkan diri kamu dari dosa-dosa besar, maka kami akan hapuskan dosa-dosa kecil kamu tanpa istighfar sekalipun. Itu kemurahan Allah SWT. Tetapi jika orang itu masih ada dosa besar, dosa kecil tidak terampun, kena minta ampun juga. Itu maksudnya. Adapun pertanyaan, mana jenis dosa yang akan dipadam, mana jenis dosa yang hanya akan ditutup, saya tidak tahu karena Allah tak beritahu. Kan begitu jawabannya tadi. Yang pasti tak kiralah orang itu dosanya oleh Allah dipadam semuanya ke, ditutup ke, orang itu orang paling bertuah. Bertuah karena tidak lagi dipertahukan akan dosanya, tidak lagi tertimpa siksa. Betul kan? Siksa tak ada, maknanya tidak akan masuk neraka. Bila orang itu sudah merdeka daripada neraka, maka ia layak masuk surga. Sebab itu doa yang ketiga apa? Warhamna. Allah Akbar. Bagaimana indahnya baik. Warhamna itu yang ketiga. Mohon rahmat karena apa? Ingat, Nabi memberitahu kita la yadkhulu ahadukum la yudkhilu amalu ahadikumul jannah, tidaklah amal seseorang kamu memasukkannya dalam surga, tidak, illa birahmatin minallah, kecuali karena rahmat. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, bagaimana engkau? Wala ana, aku pun. Illa ayataghammanadiyallahu birahmatin wa fadli, kecuali Allah limpahkan aku kurnia dan rahmat. Maknanya Nabi masuk surga pun karena rahmatnya. Dan orang yang berhak dapat rahmat Allah kemudian masuk surga, yakni hanya mereka yang telah merdeka daripada neraka. Dan orang yang telah merdeka dari neraka, yakni orang yang telah mendapatkan sama ada ampun atau maghfirah. Sebab itu wa'fu anna nomor 1, wa'fir lana baru kedua, dan yang ketiga baru warhamna. Tak boleh warhamna dahulu. Doa kita untuk orang yang mati mesti Allahumma maghfir lahu warhamhu. Bukan Allahumma marhamhu warham, waghfir lahu, salah. Sebab Allahumma maghfir lahu, mohon agar Allah beri dia maghfirah. Bila Allah beri dia maghfirah, maknanya ia bebas daripada neraka. Bila bebas daripada neraka, warhamhu, ya Allah berilah dia rahmat, masukkan surga. Rabbi firli, baru warhamni. Mana ada Rabbi hamni warfirli, terbalik itu. Sebab orang baru boleh dapat rahmat masuk surga, syaratnya ia mesti bebas dari neraka terlebih. Selagi belum bebas daripada neraka, tidak mungkin masuk surga. Sekecil apapun dosa, jika Allah tidak ampunkan, sekecil apapun dosa, jika Allah tidak ampunkan, pasti ada balasannya. Fama ya'mal misqala dzarratin syarran. Sekecil apapun. Sebaliknya, sebesar manapun dosa seseorang, jika Allah ampunkan, dia tak akan masuk neraka. Itu pengampunan itu luar biasa. Ini terpulang pada Allah.
Di akhirat nanti Allah, apa kita diperlakukan oleh Allah. Di akhirat nanti kita diperlakukan oleh Allah dengan sifatnya di mahkamah Allah ya. Ya, sebagai mahkamah mahsyar. Mahkamah mahsyar. Mahkamah apa Putrajaya itu belum seberapa. Ini mahkamah mahsyar. Berat loh mahkamah ini. Mahkamah Sultan itu kecil aja lah. Bahkan ada orang masuk mahkamah senyum-senyum. Keluar malah di lambung-lambung dianggap hero. Di dunia kan begitu kan. Di dunia pelik. Orang didakwa mahkamah keluar jadi hero. Malah terkenal namanya. Di akhirat malah mahkamah macam mana? Mahkamah mahsyar. Setiap kita akan masuk mahkamah. Ya ini jawab sekalian, kan nanti ada surga, ada neraka. Ada dua aja, mana tak ada tempat lain. Tak ada. Ini oke lah, yang saya punya bawah neraka lah. Yang juga ada. Nah. Dan seorang pasti ingin ke sini. Tak ada yang ingin ke sini, tanya orang Hindu. Tak ada yang minta ke sini. Hindu pun tak nak ke sini, tanya dia. Orang Kristen mana ada orang Kristen ingin masuk neraka? Keinginan mereka pasti ingin masuk surga. Adapun cara mereka tempuh salah atau betul, itulah kita yang lain. Kita yakin yang betul hanya satu, Islam. Mereka meyakini Kristen, ya sila, nanti biar tahu di akhirat. Nah, syarat untuk masuk ke sini nih jauh sekalian, dia mesti bebas dari sini dahulu. Itulah maksudnya. Untuk bebas daripada sini, mesti terlebih dahulu mendapat ampun atau mendapat maghfirah. Ulang pada Allah Subhanahu wa taala. Selagi masih ada dosa yang belum dimaafkan atau ada dosa yang tidak ditutup, sekecil apapun dosa itu, orang tidak boleh terus masuk ke surga. Mesti merasakan lebih dahulu siksa neraka. Mana dalilnya? Fa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu firman Allah. So itu di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala dalam mahkamah ini, Allah Subhanahu wa taala sama ada ketika mengadili hambanya, sama adalah Allah menggunakan sifatnya al-afu. Nama Allah dari Rasulullah kan al-afu ada kan, yang maha memaafkan. Atau Allah menggunakan juga sifatnya al-ghafur, yang maha pengampun. Atau di mahkamah nanti Allah sebagai hakim akan menggunakan sifatnya al-adlu. Nah, ini bahayanya. Coba pahami betul-betul kan, inilah yang pasti akan dialami seorang. Saya ulang sekali. Di mahkamah mahsyar, ketika Allah jadi hakimnya, Allah boleh jadi ketika hakim hendak dalam memutuskan keputusannya, Allah menggunakan sifatnya al-afu atau al-ghafur. Kalau Allah menggunakan sifatnya al-ghafur, bertualah orang itu. Karena jangankan dosa kecil, dosa besar pun dihapuskan. Jangankan dosa banyak, dosa sedikit, dosa banyak pun Allah akan padamkan. Surga tempatnya. Jika Allah menggunakan sifatnya al-afu atau al-ghafur. Sebaliknya, Allah juga punya sifat al-adlu, yang maha adil. Jika Allah menggunakan sifatnya al-adil, sekecil apapun kesalahan pasti ada balasan. Kan adil. Adil maknanya yang buruk dibalas buruk, sekecil apapun. Allah tak akan, kalau Allah membalas setiap perbuatan manusia, sekecil apapun, itu karena Allah menggunakan sifatnya al-adlu. So, itu kita di dunia ini jangan meremehkan dosa kecil. Itu pengajarannya. Jangan meremehkan dosa kecil. Sebab sekecil manapun dosa di akhirat, bila Allah adili kita, dan Allah menggunakan sifatnya al-adlu,
kita dapat siksa. Pasti ada balasan. Sebaliknya bila kita punya dosa besar sekalipun, jangan putus asa mencari pengampunannya. Karena sebesar manapun dosa kita, jika kita berusaha untuk mendapatkan pengampunannya, Allah bersedia memaafkan kita. Jadi orang boleh masuk surga walaupun banyak dosanya karena Allah maafkan. Orang boleh masuk neraka walaupun dosanya kecil karena Allah memberikan sifatnya al-adl. Luar biasa itu, ngerinya luar biasa bila Allah memberikan sifatnya. Aku ni maha adil. Karena aku adil, fama ya'mal misqalatin sarayara. Kamu ada buat dosa? Ada ya Allah, kecil. Ini gitu. Ya, itu kecil. Ya Allah, takkan kecil pun engkau tak ampunkan. Aku ni maha adil. Sekecil apapun aku beri balasan. Nanya orang itu. Ini penting memahami soal adil karena sering kali orang tak takut dosa kecil. Kalau orang tak tahu, kalau orang dosa kecil tahu karena yang dosa besar pun tak takut, itu wajarlah. Jangan yang kecil, dosa besar pun senyum-senyum, itu kecil lah. Jadi meremehkan dosa itu dosa. Alah, dosa kecil aja, bukan. Dia tak ingat Allah itu punya sifat al-adlu. Bagaimana jika Allah nanti jadi hakim di padang mahsyar, mahkamah mahsyar, Allah menunjukkan sifatnya al-adlu. Dan adil itu tadi lah, yang salah dihukum. Sekecil apapun kesalahan tidak akan dimaafkan. Lainlah kalau Allah menggunakan sifat al-afu. Jadi, masya Allah itu. Demikian juga bila Allah menggunakan sifat al-adlu, sekecil apapun kebaikan, pasti Allah beri balasan. Walaupun di dunia tidak diiktiraf. Ada orang buat kebaikan di dunia, karena perbuatan itu sangat kecil dan remeh, ya mungkin orang pun tak hargai, masyarakat pun tak ingin, jauh sekali dapat pingat. Takkanlah kutip ambil jarum yang ada di jalan, kemudian kita buang, orang itu dapat penghargaan dari Tuanku. Ada. Nah, orang itu akhirnya mendapat penghargaan daripada Tuanku. Jasanya cukup besar karena hari itu tanah telah mengutip, lalu kirim salam. Mungkin dianggap remeh. Oh, orang itu pernah buang sampah yang menyumbat parit, yang menyekat air sehingga banjir. Telah dihilangkan sampah yang menyumbatnya, akhirnya air itu lancar. Kecil, tak ada orang menghargai. Pasal penduduk pun tak kisah. Alah, benda kecil je. Tapi jangan fikir Allah tu tidak melihat. Allah kata, aku ni adil. Kecil menurut kamu kebaikan itu, tapi besar menurut aku. Lalu Allah beri ganjaran di akhir. Dan ganjaran yang Allah berikan di akhirat itu jauh lebih besar daripada penghargaan manusia di dunia. Sehingga kalau kita ingat nama Allah Al-Adlu, pertama, kita tidak akan berani meremehkan dosa walaupun kecil. Dan kita tidak akan kecil hati melakukan perkara yang baik walaupun dia kecil. Kita tak kecil hati walaupun dinafikan oleh orang kebaikan kita. Kan Allah adil. Itulah maksudnya, memahami. Ya. Lebih tepat pemahamannya, mendapatkan pengampunan dosa kita pada Allah lebih mudah, relatif lebih mudah daripada mendapatkan pengampunan karena dosa kita sama manusia. Itu lebih tepatnya begitu. Maknanya jangan difahami Allah akan berlaku adil, akan beri balasan setiap dosa bila dosa itu berkaitan dengan manusia. Tapi Allah akan menggunakan sebanyak al-afu jika dosa itu berkaitan dengan Allah akan gitu. Bukan. Lebih tepat pemahamannya, mendapatkan pengampunan bagi dosa kita kepada Allah relatif lebih mudah daripada mendapatkan pengampunan bagi dosa kita sama manusia. Itu betul.
Karena Allah baru akan memaafkan dosa kita sesama manusia jika sama kita sudah selesai. Bila kita sudah settle, Allah pun, oke lah, kamu sudah, aku pun settle. Ibarat begitu. Jadi kalau kamu settle, ya sudah, tunggu aja di akhirat. Nanti aku yang settlekan, kata Allah. Karena kamu tak ngerti nak settlekan, nanti aku settlekan di akhirat. Oh, itu berat sekali. Sebab kalau kepada Allah, ya relatif. Saya tak kata mudah ya, relatif lebih mudah. Bukan mudah sangat. Karena orang tuh hanya perlu menangis seorang diri mungkin malam hari, tak perlu diketahui oleh orang lain, merintih, menangis, rasa takut, rasa seram, menyesal, itu Allah ampunkan. Bahkan bila kata dalam tasawuf kemudian, bila seorang itu mohon ampun, istighfar, sehingga mulai air mata dan berdiri meremang tengkuk dia, meremang lah, bahkan mungkin menyebabkan keluarnya peluh dingin gitu, keringat sejuk. Itu dalam tasawuf itu tanda orang itu sudah diampun dosa. Karena meremangnya tengkuk, keluar peluh keringat dingin, macam ketakutan, itu menunjukkan bahwa qalbun, hati dalamnya. Qalbun ini ada dua, satu qalbun batiniyah, ada qalbun zahiriyah. Jadi qalbun batiniyahnya bergetar. Bergetarnya qalbun rohani itulah yang menyebabkan bintik-bintik hitam tadi tertanggal. Kan Nabi bersabda, apabila orang buat dosa akan ada titik hitam dalam hatinya. Titik melekat. Titik banyak. Dan bila orang mohon ampun sehingga bergetar tadi, titik-titik itu jatuh, gugur. Dan gugurnya itu ditandai biasanya dapat ada alamannya. Alamannya ini orang istighfar hingga menangis, meremang tengkuk dia, atau rasa keluar keringat, itu akan dapat pengampun. Itu kepada Allah. Pada manusia tak boleh. Dosa pada manusia tidak akan terampun dengan begitu. Dosa manusia tidak terampun dengan tawaf, dengan pergi umrah tiap bulan. Tak terampun, rugi aja. Ustaz, macam mana kita boleh mendapat ampun Allah? Ampun maghfirah tu kita boleh taubat, tapi ampun untuk dihapuskan. Siapa kata maghfirah hanya untuk taubat dan aku bukan untuk taubat? Nah, itu mana sudah kesimpulan awal itu situlah biasanya yang salah. Wah, kedua-duanya itu dapat diperoleh dengan cara taubat, kan begitu. Masa kita sudah berkesimpulan macam mana dapat ampun. So, kalau untuk maghfirah itu aku tahulah, saya taubat. Mana-mana kita tahu. Masa kita sudah berkesimpulan itu. Yaitu sering kali orang berpendapat begitu. Wah, kedua-duanya dengan taubat. Dengan taubat. Jadi tak ada cara lain. Dan mana taubat kena difahami dengan betul ya. Kalimat taubat dalam Al-Quran kalau tidak salah ada 3 maknanya. Kalimat taba yatubu taubat dalam Al-Quran ada 3 maknanya, kalau tidak salah lah. Ya, lain kali aja itu. Saya tercakap aja. Yang tercakap kemudian dipertanggungjawabkan. Jadi susunan ayat ini benar-benar menarik lah ya sekalian ya. Susunan doa maksud saya. Pertama yakni disuruh apa? Disuruh mohon untuk wa'fu anna. Untuk wa'fana dan rahmah yang ketiga itu. Kenapa? Karena doa yang pertama dan kedua itu tujuannya, matlamanya untuk membebaskan diri kita dari api neraka. Itu tujuannya. Dan orang yang telah dinyatakan merdeka dari neraka baru layak mendapat rahmat masuk surga. So, tidak mungkin doa ini dibalik, tidak mungkin. Macam mana Allah nak beritahu kita rahasia dia? Tidak mungkin kita balik susunannya. Kita kata bahwanya warhamna wa'fu anna, tidak mungkin. Sama sekali. Jadi
Al-Quran ini memberikan maklumat bukan hanya dari segi makna kalimat itu, daripada susunannya itu pun ada maklumatnya. Ada kata kenapa warhamna diletakkan dalam surah yang ketiga? Kenapa pada tidak? Itu ada maknanya itu. Ada maknanya. Contoh umpamanya, kenapa wa'fu anna lebih dahulu pada firlana? Agak ada yang boleh jawab dengan apa yang kita pelajari. Sebenarnya boleh jawabannya. Kalau kita cakna sebenarnya boleh menjawab. Kalau kenapa warhamna nomor 3 kita sudah tahu kan, tadi baru saya sebutkan. Wa'fu anna filana itu bibanaka baru masuk ke. Tapi pertanyaan yang kedua, kenapa wa'fu anna lebih dahulu pada filana? Enggak, bukan warhamna. Kenapa wa'fu anna baru wa'fu lana? Warhamna enggak. Kenapa minta afun dahulu baru minta maghfirah? Dalam ayat ini. Kenapa tidak waghfir lana wa'fu anna? Warhamna. Dia punya Iyalah memanglah al-afu itu dipadamkan semuanya. Maghfirah itu hanya tutup. Kenapa minta yang minta dipadam pertama baru minta kedua? Dan tadi baru warhamna itu sudah tahu kan? Kenapa? Ada yang tahu? Jawaban itu kurang tepat. Okay. Percobaan yang bagus tapi kurang tepat. Ya sekalian, ini sosialisme tadi saya katakan di akhir hari kan nikmat Allah itu bertingkat-tingkat, berwarna-warni, bermacam-macam bertingkat. Sebenarnya siksa pun bertingkat-tingkat. Jadi permintaan kita pada Allah ini bukan ini nikmat semua kan? Kemaafan itu nikmat, maghfirah itu nikmat, rahmat itu nikmat. Dan nikmat yang kita minta dalam hal ini 3 lah, kita ambil 3 aja lah. Afun, maghfirah, rahmat kan? Ini nikmat semuanya. Ini tingkatan nikmat. Daripada yang rendah makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi gitu. Nikmat yang kita minta pertama yang paling rendah, yakni kemaafan. Kenapa kemaafan paling rendah? Ya karena kita tidak mendapatkan nikmat sebelum masuk surga. Baru dapat nikmat setelah masuk surga. Kan apa namanya terus masuk surga. Semal waghfir lana itu nikmat karena sebelum masuk surga Allah dah bagi dia nikmat. Masya Allah. Itu tadi. Nikmat merasa bertuah karena dahulu bertaubat, happy-nya luar biasa. Sebelum pun masuk surga. Barulah kemuncaknya surga. Jadi susunan itu sudah Masya Allah. Sangat-sangat luar biasa. Memberikan maklumat yang sangat mendalam sekali. Jadi nikmat Allah itu makin meningkat, makin tinggi, makin tinggi. Ini tiga, karena 3 itu disusun secara berurutan ya, tak ada dipisah sama sekali. Wa'fu anna wa'fu lana wa'hna itu tak ada pemisah. Adapun yang keempat itu ada pemisahnya kan? Kan ada anta maulana. Baru fansurna. Itu pun ada fa. Fa dengan wa lain. Sebelumnya diatafkan dengan wa. Wa'fu anna wa'firana warhamna. Ini fa. Lain. Fa dengan waw lain. Walaupun sama-sama huruf ataf kan. Sama-sama huruf ataf tetapi faedahnya berbeza. Faedahnya berbeza tidak. Terus ke Pak? Wow, terus. Tak pengertiannya kalau wow, katanya wow tadi kan. Wow. Dia bilang wah, fun. Kenapa tak wansurna ya? Kalau itu kan jadi fa. Walaupun sama-sama huruf ataf kan. Walaupun ataf. Lagi sekali jangan difahami melalui terjemahannya ya. Kalau difahami terjemahannya nanti, yalah bezalah waw dan fa. Maka itu dah lari lah. Itu tidak belajar tafsir, belajar Melayu. Bukan itu maksud. Belajarnya ini mesti apa?
perbezaan makna antara huruf ataf wau dengan huruf ataf fa. Itu baru. Fa itu macam akhirnya saya. Nah, itu lain cerita, itu tidak, Lain. bukan itu. Bukan. Kita dah banyak Melayu ni. Bukan itu. Yang akhirnya itu lam goyah namanya. Bukan, Pak. Oke ya, untuk sementara itu saja. Insyaallah nanti kita sambung apa yang belum sempat disampaikan dan coba kita simpulkan. Doa yang saya yakin semua sudah baca. Alhamdulillah. Tinggal kita tingkatkan pemahamannya supaya kita dapat menghayati, itulah. Di samping itu, walaupun doa ini kita berharap Allah kabulkan, kan? Allah kabulkan. Tapi sebelum kita mendapat kemakbulan doa kita daripada Allah, kita sudah seronok membacanya karena kita faham, gitulah. Kita sudah merasa, ya Allah macam ini rupanya. Walaupun Allah belum makbulkan, hati sudah gembira. Itu penting sekali itu. Karena itu salah satu syarat dikabulkannya doa. Antum mukminuna bil ijabah. Salullah wa antum mukminuna ijabah, kata Nabi. Mintalah kamu pada Allah dalam keadaan kamu yakin bahwa doa kamu akan dikabulkan. Dan untuk yakin itu paham. Kita tengok susunannya, kenapa waqfu baru warham, kenapa waqfu. Bila itu paham dan kita resapkan, letak dalam memori kita, bila baca keluar memori itu, macam memori yang ada dalam handphone, tekan aja, wah itu luar biasa. Terbayang indahnya doa. Karena doa itu ibadah. Ingat ya, doa bukan satu amalan biasa ya. Doa itu ibadah. Jadi mesti perlu penghayatan. Sehingga orang-orang yang ahli doa, ia gembira bergembira bukan hanya setelah doa mereka dikabulkan. Tapi semasa mereka berdoa pun telah merasai apa yang dipanggil ladzatul ubudiyah. Kelezatan pengabdian itu sudah dapat dirasakan. Belum pun doanya dikabulkan. Ibarat orang sakit berdoa pada Allah agar disembuhkan. Belum pun Allah sembuhkan, ia sudah merasakan lazatnya pengabdian. Bila hati sudah merasai lezatnya sebagai hamba, itu rasa sakit sudah hilang. Mana jiwanya sudah sehat, walaupun mungkin giginya belum sembuh. Itulah maksud saya. Giginya belum sembuh, pinggangnya masih sakit, tapi jiwanya sudah sehat walafiat. Kalau orang dapat menghayati doa yang dibaca. Jadi, sedangkan dalam ilmu tasawuf, orang yang jiwanya sehat, sehatnya jiwa itu akan, bila orang sudah mendapatkan kesehatan jiwa, sakitnya jasmani itu sudah tidak terasa. Sudah tidak terasa. Kurang dirasai lah maksud saya. Seperti mana yang dialami oleh Bilal bin Rabah, bekas ahli sihir Fir'aun, itu tidak dirasai sakit. Sebenarnya kalau jiwa sakit, dalam jiwa sakit, pinggang sakit, itu memang itu hyper sakit. Bahkan jasmani sakit itu boleh menjauhkan jiwa sakit kalau jiwa tak kuat. Dan sakitnya jiwa itu lebih parah daripada sakitnya fisikal. Masa boleh, memang susah, memang susah. Itu maksud saya. Jadi pemahaman pada doa-doa kita baca itu wajib. Saya tak kata wajib dari hukum Islam ya. Maksud saya wajibkan atas diri kita masing-masing. Saya wajib memahami. Macam itu. Bukan Islam mewajibkan kita ya. Kalau Islam mewajibkan itu sudah jadi hukum syara nanti. Nanti saya ditangkap nih, ada orang report nanti. Pandai-pandai buat hukum wajib. Maksudnya mewajibkan diri kita itu tujuan untuk mendisiplinkan diri kita, gitulah maksudnya. Saya wajibkan diri saya selepas subuh saya baca Quran. Tak apa, boleh. Tapi wajib untuk diri sendiri ya, bukan untuk orang lain ya. Jangan wajib orang lain, itu dosa. Benda yang tak wajib jangan wajibkan. Wajib untuk sendiri maknanya untuk melatih, mendisiplinkan diri kita. Itulah maksudnya. Dan itu luar biasa nih doa ini. Betul.
Masa saya belajar tafsir dulu, ayat ini yang paling lama diuraikan oleh Pesara. Paling lama. Kebetulan Pesaranya yang ini menguasai banyak ilmu. Ilmu akidahnya ada, dari aspek akidah ada, aspek syariah fikahnya ada, aspek tasawufnya ada, dan dia menguasai ilmu bahasa Arab. Contohnya ilmu balaghah dari segi susunannya. Susunannya itu pun dah dari satu subjek sendiri. Dan akhirnya pengalaman yang sangat terkesan ya. Semasa pemeriksaan, banyak pelajar-pelajar kami khasnya yang tak lulus atau paling tidak nilainya teruk. Ya ini aspek yang ini. Aspek ilmu balaghahnya, aspek kenapanya itulah. Kenapa al-afu lebih dahulu daripada al-maghfirah? Kenapa rahmah di zona yang ketiga? Itu yang banyak tak lulus. Itu banyak yang tak lulus. Jadi kadang-kadang Allahu Akbar. Bahaya itu yang paling penting ya, yang paling penting. Sebab kalau tengok susunannya biasa-biasa saja doa ini. Karena sering kita ucapkan dengan minta ampun bukan hanya baca doa ini, dalam sujud pun minta ampun. Dalam duduk pun Rabbik firli juga kan. Tapi doa ini sangat spesial, sangat spesial. Lebih lagi susunannya adalah luar biasa. Afu, maghfirah, rahmat, dan nanti yang terakhir fansurna. Tiba-tiba ditukar jadi fa, yang bingung gitu. Begini jawabkan ya, saya tahu saya bagi rahasia ya. Ini rahasia nih. Kalau kita ingin tahu, kita ingin banyak tahu perkara, ada syaratnya. Kalau kita ingin tahu banyak sesuatu, ada syarat utama. Syarat utamanya yang tak boleh tidak, kita mesti tahu apa yang kita tidak tahu. Itu aja. Kita mesti tahu apa yang kita tak tahu. Iya. Sebab kalau kita sudah tahu apa yang kita tak tahu, pasti ada keinginan untuk tahu. Contoh, bila baca ayat ini katalah wa'fu anna waghfir lana warhamna. Bagi kita ayat itu mungkin biasa. Apa yang aneh? Ada yang aneh, oke aja. Pasti ilmu kita tak tambah karena kita menganggap ayat ini biasa kan. Biasa apa yang aneh kan? Akhirnya sadaqallahul azim. Coba kalau kita coba melihat, iya ya. Kenapa yang ini tadi robbana, ini tak ada robbana? Kenapa ini wow, ini fa? Kenapa ini dulu? Nah, maknanya kita tahu apa yang kita tak tahu. Bila itu sudah ada dalam hati kita, sematkan, pasti kita akan ingin tahu dan akan ingin gali. Tapi kalau baca kita merasa kita tak tahu apa yang kita tak tahu, karena kita merasa semuanya oke, ya akhirnya hatamlah satu hari baca Quran. Dan itu yang banyak berlaku. Betul banyak berlaku. Bagi dia, kita kan macam itu pun pelik. Bagi saya, oke, tak ada masalah. Macam takkan tak faham. Ini bahaya. Itu susah nak dapat ilmu. Itu kata pesara dahulu. Jadi rupanya syarat utama untuk orang tahu itu, karena lebih dahulu, karena tahu apa yang dia tak tahu. Apa yang saya tak tahu nih? Tapi rasanya saya dah tahu semua. Kalau tahu semua, mesti akan baca ayat berikutnya. Pasti akan sadaqallahul azim. Coba kalau banyak rupanya pasal apa ni ya? Contohnya begitulah. Dalam Quran banyak ayat seperti itu. Ya contohnya hujan. Quran kata anzalna minas ma'an, hujan juga. Anzalna matoron hujan juga. Al-Ghais hujan juga. Kenapa sekejap hujan, sekejap ini, sekejap. Kalimatnya berbeza. Coba kalau kita merasa ada sesuatu yang kita tak tahu, pasti ada ingin tahu. Tapi kalau kita tak rasa ada yang tak tahu, bahkan kita merasa semuanya dah tahu, ya memanglah bu aku nak berhenti. Itu akhirnya baca Quran bukan main laju. Itu ya satu juz itu kan khatam dah khatam. Saya ada koleksi piala banyak itu. Bunga telur tak terkira. Tapi masalahnya sampai bila gitu lah. Mas sampai bila kita beramal seperti itu? Akhirnya minta maaf hari ini.
Akhirnya bila ada orang Islam baca terjemahan pun heboh. Ada orang bukan Islam baca terjemahan Al-Quran pun heboh. Itu karena gara-gara inilah pengetahuan orang Islam sudah Al-Quran terlalu perlu ditingkatkan lah. Dan insya Allah belum terlambat dan mudah asal kita ada keazaman dan ada istiqomah. Itu saja. Mudah-mudahan berganti. Insya Allah kita jumpa di kesempatan yang lain. Anakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'asr. Innal insana lufus illa ladzina amanu shalihat wa sabihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.